story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different. Rata surat yang ia tulis sepanjang 1.300 kata, tapi yang ini sepanjang 7.000 kata, dan kita hanya punya waktu 2 kali 40 menit untuk membahasnya. Yang saya coba lakukan dalam pembahasan ini berusaha memberikan kunci agar Anda bisa membukanya sendiri dan mendapatkan harta karun itu. Saya tidak mencoba mengajari Anda itu menyuapi, saya berusaha memberikan kunci agar Anda berkata, sepertinya saya bisa membacanya sendiri dan memahami apa isinya. Apa yang penulis maksud untuk saya terima. Surat ini juga tidak biasa untuk sejumlah alasan. Ada salam pembukaan yang sangat panjang, tapi salam penutupnya bahkan lebih panjang. Ada satu pasal yang tidak lain adalah orang-orang mengirimkan cinta mereka. Seberapa panjangnya, itu adalah sebuah daftar yang ternyata sangat panjang. Hal itu tidak biasa dilakukan dalam sebuah surat. Dan mengapa Paulus melakukannya? Kemudian ketika Anda membacanya, lebih terkesan seperti kuliah daripada surat. Ini bukan surat keluh kesah yang menceritakan istri dan anak-anak Anda dan semuanya. Ini benar-benar sebuah kuliah. Bahkan lebih dari kuliah karena Anda merasa bahwa Paulus berargumen dengan orang lain, seperti dialog. Ia terus mengutip protes dari seorang pengejek, lalu menjawab protes itu. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, ada suatu dialog yang berlangsung. Jadi apa ini sebenarnya? Satu hal lagi yang membuat surat ini istimewa dari surat-surat Paulus lainnya bahwa ia menulis kepada gereja yang belum pernah ia datangi. Gereja yang tidak dia dirikan. Sebuah gereja yang tidak punya hubungan pribadi dengannya. Paulus mengurus gereja-gerejanya dengan setia. Tetapi dia tidak pernah mengganggu pekerjaan orang lain. Jadi mengapa dia menulis surat terpanjang kepada gereja yang tidak dia mulai dan tidak pernah dia kunjungi? Ngomong-ngomong, hal ini menjelaskan mengapa ada banyak salam. Dia berusaha membangun dirinya di mata mereka dengan mengatakan bahwa dia mengenal banyak orang, karena begitulah kita menulis kepada orang yang tidak kita kenal. Kita berusaha menggali kenalan dan berkata bahwa saya temannya si ini dan si itu. Dan itu juga yang terjadi ketika saya memberitahukan bahwa saya seorang pendeta kepada seorang non-Kristen. Pada umumnya mereka akan berkata, tahukah Anda, kakek dari istri tukang kebun saya juga ke gereja. Mereka berusaha membangun sebuah hubungan. Anda mendapatkan kesan Paulus melakukan itu di pasal terakhir. Baik, kali ini dia menulis surat sebelum dia mempunyai hubungan pribadi, dan itu tampak jelas dari surat yang dia tulis. Dia berambisi menemui mereka, untuk mengenal mereka,
dan agar mereka mengenalnya. Mengapa ia berambisi demikian? Ia ingin menemui mereka. Ia mengatakannya, aku berharap menemui kamu. Mengapa ia tidak menanti sampai dia ke sana? Mengapa mengirim surat yang panjang, yang sangat panjang, sebelum ia datang yang bisa membuat mereka tidak senang? Tapi Paulus mempunyai tujuan. Surat ini lebih dingin daripada yang lainnya. Ketika kita mempelajari surat Galatia, itu penuh amarah. Yang ini dingin. Bahkan agak intelektual. Seperti yang saya katakan, ini sebuah kuliah dan dituliskan seperti ceramah. Hanya ada 1 atau 2 poin di mana dia mulai panas, tetapi secara keseluruhan, surat ini dingin. Jadi sangat berbeda dari surat-surat lainnya dan tidak tampak ada krisis. Tidak ada kontroversi yang membutuhkan koreksi. Seseorang berkata, tidak ada bau peperangan. Saya suka istilah itu. Pada kebanyakan suratnya ada bau peperangan. Dia memperjuangkan sesuatu. Tidak ada di sini. Jadi mengapa ini dituliskan? Mungkin ini surat umum yang ingin disirkulasikan. Apakah ini khotbah tertulis? Apakah ini sebuah traktat? Kemudian mengapa ditujukan kepada jemaat di Roma? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita gumulkan. Nah, sayangnya para peneliti Alkitab memberikan terlalu banyak jawaban. Paling tidak ada selusin jawaban berbeda telah diberikan mengapa surat ini ditulis. Tetapi kita bisa kelompokkan mereka ke dalam 3 alasan dasar. Beberapa dari mereka, mulai dari penulisnya, katanya alasan menulis ditemukan pada penulisnya. Beberapa berkata tidak. Alasannya ada pada penulis dan pembaca dan relasi di antara mereka. Yang lain berkata alasannya ditemukan hanya di pembacanya. Dan semua ini mengarah pada 3 pendekatan yang berbeda. Mengenai surat kepada jemaat Roma, saya akan berikan ketiganya. Terus terang, yang ketiga itu adalah milik saya. Sejauh yang saya mengerti, tetapi kita akan membahas yang lainnya, dan di bawah setiap pendekatan, dan ada 2 variasi, jadi saya akan membahas 6. Saya bisa berikan 2 kali lipatnya, tetapi saya hanya akan memberikan 6 yang paling utama. Pemikiran seperti inilah yang akan Anda perlukan untuk dapat memahami latar belakang sebuah surat, terutama yang tidak begitu jelas seperti Roma. Kita mulai dengan penulisnya. Dapatkah kita temukan alasan bahwa surat ini ditulis Paulus? Baik, waktu itu tahun 55 Masehi, Paulus sudah berkhotbah selama 20 tahun. Dan dia sudah menyelesaikan misinya di Mediterania Timur. Dia sudah membangun gereja yang strategis di setiap kota besar di Mediterania Timur. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia belum menginjili semua orang, tapi dia sudah membangun gereja di setiap provinsi yang bisa melakukan penginjilan. Jadi dia sudah selesai. Itulah tujuannya. Dan sebagai orang Kristen yang baik, ia punya tujuan yang harus dicapai, dan ia tahu ketika mencapainya. Suatu saat saya berbicara di Derby dan bertanya, apa gereja Anda memiliki tujuan yang harus dicapai dalam 12 bulan? Karena tanpa tujuan jelas, Anda tidak tahu apa sudah mencapainya. Jadi angkat tangan jika Anda mengetahui apa tujuannya. Dan ada 1 baris orang yang mengangkat tangannya, yang lain tidak. Hanya gereja itu saja yang memiliki tujuan, dan pendetanya duduk bersama saya di mimbar. Dia melonjak dari kursinya berkata, saya tidak tahu apa tujuan gerejanya. Dan yang mengacungkan tangan itu jemaatnya, kata saya, itu pasti karena pergantian pendeta. Karena ketika seluruh jemaat memiliki sebuah tujuan yang tidak diketahui pendetanya, saya kira pasti itu yang terjadi. Anda lihat, sangat penting untuk orang Kristen memiliki tujuan supaya mereka tahu sudah mencapainya. Apa Paulus memiliki tujuan dan berhasil mencapainya? Hingga ke ujung timur Mediterania sudah dibangun. Dan sekarang dia ingin ke barat. Jadi dia melanjutkan. Tindakan terakhir Paulus di timur adalah mengumpulkan dana untuk orang miskin di Yerusalem. Di Yerusalem terjadi kelaparan dan mereka sangat miskin. Mereka mengalami resesi. Resesi yang sangat serius. Maka Paulus sebagai tindakan akhirnya mengajarkan gereja-gereja yang ia bangun untuk membagi miliknya. Dan dia mengumpulkan dana untuk jemaat Tuhan yang miskin di Yerusalem. Dan seperti orang Kristen masa kini, dia mengumpulkan uang untuk jemaat Rumania dan sebagainya. Itu adalah tindakan terakhirnya. Lalu ia beristirahat 3 bulan di Yunani sebelum membawa uang tersebut ke Yerusalem. Dia terjebak di Yunani kemungkinan karena cuaca buruk. Dia menunggu cuaca baik untuk mendapatkan kapal. Dan dia terjebak di Yunani selama 3 bulan. Dia memiliki waktu untuk menulis. Dan ia menulis surat panjang ini dalam 3 bulan tersebut. Dan orang berkata, apa dia berusaha menyampaikan pesannya dalam bentuk tulisan? Karena ia tidak bisa selamanya berkhotbah. Ketika Anda memasuki pelayanan, ada suatu titik
Ketika Anda sadar atau tidak melakukannya selamanya, saya harus melakukannya melalui video atau suatu bentuk permanen. Dan untuk Paulus saat itu tidak ada video, jadi dia harus menuliskannya. Itu yang mereka katakan bahwa Paulus meninggalkan catatan permanen dari Injilnya, Injil yang dia khotbahkan. Sehingga orang memiliki referensi permanen dari khotbah Paulus ketika ia mengkhotbahkan Injil. Dan tentu itu dimulai dengan kalimat, aku punya keyakinan kokoh dalam Injil. Lalu dia terus membicarakan Injil. Bisa jadi Paulus hanya membuat pernyataan mengenai penginjilannya, keinginan terakhir dan surat wasiatnya, perenungan yang matang. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia melakukan perjalanan atau berkhotbah. Katanya, inilah Injil yang kusebarkan, ini manifestoku. Ini apa yang aku perjuangkan. Sebuah kesimpulan dari doktrinnya jika bisa disebut begitu. Teori lain adalah bahwa Paulus melakukan lebih dari itu. Dia membuat dalam bentuk tulisan keberatan-keberatan yang ia terima selama penginjilannya dan jawaban dari keberatan-keberatan itu, dan sampai sekarang orang masih menerbitkannya dalam bentuk buku. Dan jawaban-jawaban untuk keberatan atas iman Kristen, bagaimana menjawabnya, dan Josh McDowell adalah contoh yang terkenal untuk orang yang menerbitkan buku demi buku dan tentang bagaimana menjawab pertanyaan orang dan keberatan mereka. Jadi, beberapa orang berkata surat ini bukan hanya pernyataan mengenai Injilnya, itu juga pernyataan dari argumennya yang ia alami ketika ia berkhotbah, dan banyak dialog Paulus mempunyai pertanyaan dan jawaban yang dia berikan atas keberatan-keberatan yang ia terima. Dan mereka berkata itulah yang diterangkan melalui surat ini. Saya tidak berpikir seperti itu. Karena ada beberapa karakteristiknya yang tidak cocok dengan teori ini. 3 pertanyaan secara khusus. Mengapa Paulus hanya mengirimkannya ke Roma jika ini adalah kesimpulan dari manifestonya, Injilnya? Mengapa hanya mengirimkannya ke satu gereja? Mengapa tidak diedarkan? Itu tidak dilakukannya. Keberatan kedua adalah bahwa ini bukanlah Injil Paulus. Dan sayangnya banyak orang Kristen telah melakukan kesalahan. Apa yang tidak tertulis di Roma tidak termasuk bagian Injil Paulus. Padahal banyak yang tidak tertulis di Roma yang merupakan bagian dari Injil yang Paulus khotbahkan. Tidak ada satu hal pun mengenai kerajaan Allah, padahal kita tahu Paulus memberitakan kerajaan Allah. Ada beberapa hal lain yang tidak tertulis. Keabsenan yang mencolok tidak tertulis tentang kebangkitan Yesus dan kenaikannya. Tidak ada tentang gereja, tidak ada tentang perjamuan, tidak ada tentang surga atau neraka, tidak ada tentang pertobatan, bahkan kelahiran kembali. Dan keabsenan yang mencolok adalah tidak disebutkan bahwa Allah itu Bapa. Mungkin Anda tidak menyadarinya, padahal ketika membaca, Anda harus memperhatikan apa yang tidak ada. Tapi biasanya kita tidak melakukan itu. Ketika Anda mendengarkan pengkhotbah, perhatikan apa yang tidak ia khotbahkan. Anda akan tahu banyak mengenai pengkhotbah itu, sebanyak apa yang ia khotbahkan. Jadi, gap ini menerangkan kepada kita bahwa ini bukan kesimpulan Injil Paulus. Ini bukan kesimpulan Injilnya. Dan orang yang membangun penginjilannya berdasarkan surat Roma akan kekurangan di beberapa area. Dan alasan ketiga saya tidak mempercayainya adalah mengapa Paulus menulisnya, dan karena pasal 9:11 tidak cocok dengan kedua teori tadi. Anda kenal bagian di pasal 9-11 di mana Paulus membuka isi hatinya untuk orang Yahudi dan berkata, inilah perasaan saya mengenai mereka. Katanya, aku akan ke neraka jika itu membuat mereka ke surga. Jadi ini mengenai apa? Tidak ada hubungannya dengan Injil yang ia khotbahkan. Dan sayangnya para ahli Alkitab yang berpendapat demikian memperlakukan pasal 9-11 sebagai parentesis. Bukan bagian dari surat ini. Dan saya diajarkan mengenai surat Roma ketika belajar di Cambridge oleh seorang guru Alkitab yang luar biasa, di mana saya berhutang padanya. Anda akan kaget begitu saya sebutkan namanya. John A. T. Robinson, Uskup Woolwich. Dan Anda tahu, pada saat dia mengajar di Cambridge ketika saya kuliah di sana, dia adalah salah satu guru Alkitab terbaik di negeri ini. Berkat pamannya yang bernama J. Armitage Robinson, juga merupakan guru Alkitab hebat di abad lampau. Sayangnya ketika menjadi uskup, dia hancur dan menuliskan jujur kepada Allah. Dan menjadi terkenal sebagai perusak iman. Puji Tuhan, beberapa tahun setelahnya dia kembali ke Cambridge dan kembali ke Alkitab dan memperbarui imannya di dalam firman Allah. Tapi ia mengajarkan kitab Roma kepada saya hanya pasal 1-8. Menurutnya itu cukup karena sisanya tidak termasuk ke dalamnya. Bukankah itu aneh? Paulus tidak membagi suratnya ke dalam pasal-pasal
Dan dia terus menulis dari pasal 8 ke 9, dan dia terus menulis dari pasal 11 ke 12, tidak ada jeda. Lihatlah kesinambungan di akhir pasal ke-8. Dia tuliskan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab aku yakin baik maut, hidup, malaikat, pemerintah sekarang maupun akan datang, atau kuasa baik yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi bagaimana dengan orang Yahudi? Apa Allah memotong mereka? Tidak. Lihat kesinambungannya. Kemudian pasal 11 diakhiri dengan deskripsi tentang pujian atas kemurahan Allah. Kemurahannya. Dan kemudian pada pasal 12, tiba-tiba dia menuliskan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Pembagian pasal benar-benar merusak firman Allah. Paulus tidak membagi suratnya dalam pasal, ia hanya menulis terus dan berkesinambungan yang tidak diperhitungkan oleh teori ini. Di mana dikatakan Roma 1:8 adalah Injil, 9:11 adalah parentesis yang hanya merupakan tambahan. Tidak, sebenarnya mereka adalah kunci untuk seluruh surat. Mari kita lihat teori kedua. Teori ini bertolak dari relasi antara penulis dan pembaca, antara Paulus dan Roma, dan dikatakan bahwa ada alasan mengapa Paulus mengirimkan surat ini ke Roma. Apa yang Paulus lihat di Roma, yang ada di Roma yang memicu surat Paulus ini? Mengapa ia menuliskannya sebelum ke sana? Dan dua teori yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, Roma adalah ibu kota kekaisaran Roma, dan Paulus selalu membangun gereja di kota yang strategis. Dan kota ini paling strategis di antara semua kota. Dan Paulus ingin memiliki tangan di dalam gereja di ibu kota kekaisaran non-Yahudi. Jadi dia ingin masuk ke sana dan menolong gerejanya. Hal itu bisa dimengerti. Semua jalan menuju Roma. Apakah Anda tahu di masa itu ketika kita masih menggunakan tiang telegraf, Anda ingat, beberapa ingat, ketika kabel telepon masih ada di atas tanah dan serat optik belum ditemukan, setiap tiang telegraf di Inggris bentuk salib dengan 4 atau 5 lengan di atas selalu ada di sisi London, selalu. Anda tahu itu? Selalu mengarah ke London. Jadi dimanapun Anda berada di Inggris, jika ingin mengetahui di mana London berada, lihat saja tiang telegraf selalu mengarah ke London. Seperti itulah semua jalan menuju Roma. Dan setiap perjalanan yang Paulus jalani, jika diteruskan akan membuatnya tiba di Roma, dan itu yang ia inginkan. Dan hal itu sangat jelas di hatinya. Aku ingin masuk ke ibu kota strategis itu, ke dalam kota metropolitan, dan membantu membangun pekerjaan Allah, ya. Saya yakin itu ada benarnya, artinya ia menuliskan surat perkenalan menyatakan siapa dia, agar mereka mengenal siapa dirinya, surat rekomendasi kepada mereka. Dia tidak meminta siapapun menuliskan atas namanya, Paulus menuliskannya sendiri. Paulus melakukannya dengan rendah hati, mereka mungkin mendengar bahwa Paulus itu kontroversial. Mungkin ia sering mendapat tanggapan, Anda memberikan sesuatu untuk dipikirkan. Jadi ia menuliskan surat untuk menunjukkan bahwa ia bukan pengkhotbah yang kontroversial, bahwa ia mengkhotbahkan Injil yang mereka pernah dengar, dan dia mengirimkan contoh khotbah ke mereka. Ya, itu teori yang menarik, tetapi saya pikir belum cukup memadai. Tapi yang ini bisa membuat kita lebih dekat pada kebenaran. Bagi Paulus, Roma adalah gerbang ke barat, ke Spanyol. Dan berhubung ia sudah menginjili bagian timur Mediterania dan ingin ke barat, pasti ia membutuhkan markas yang dekat jaraknya dengan sasarannya. Yerusalem adalah markas pertama, lalu Antiokhia adalah markas kedua. Tapi Antiokhia terlalu jauh dari Spanyol, jadi ia putuskan mencari markas baru. Dan dia melihat Roma sebagai gerbang ke barat, dan dia hanya berencana mengunjungi mereka. Katanya, aku tidak akan tinggal bersama kamu, aku hanya mengunjungi, dan aku ingin kamu mengirimkan aku ke Spanyol. Jadi itulah alasannya untuk memiliki markas ke Mediterania Barat, bisa jadi. Mencari dukungan dan kepercayaan mereka, bisa jadi. Tapi menurut saya, ini tidak menjelaskan apa yang ditulis di surat itu. Mari kita bahas lebih jauh. Mungkin ada unsur kebenaran dalam hal ini, saya katakan terus terang bahwa ada unsur kebenaran di semua ini. Tetapi kebenaran yang tidak utuh. Kedua teori ini mengasumsikan bahwa Paulus mencoba mendapatkan sesuatu dari para pembacanya untuk dirinya sendiri. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan itu. Ia ingin memberi kepada mereka, bukan mendapatkan sesuatu. Katanya ia ingin gembalakan mereka.
Ia ingin datang dan memberikan karunia lain. Ada alasan kedua, yaitu kedua teori ini tidak menjelaskan pasal 9-11, di mana ia berbicara mengenai Israel. Mengapa ia menyebutkan hal tersebut jika hanya ingin mendapatkan dukungan untuk pekerjaan penginjilan di Barat? Pasal-pasal yang merupakan masalah untuk teori-teori ini sebenarnya menjadi kunci di sini. Dan bagian terpenting dari surat ini akan kita lihat, teori-teori ini juga sebenarnya tidak menjelaskan pasal 12-16 yang sangat praktis tentang bagaimana kehidupan mereka dan hanya mengulas 3 atau 4 masalah-masalah yang tidak biasa. Mengapa Paulus tidak mengulas hal umum tentang kekristenan seperti etika Kristen dan perilaku Kristen? Mengapa hanya bahas 3 atau 4 masalah praktis yang tidak umum? Saya harap saya berhasil membuat Anda bingung, Anda terlihat lelah dan sedikit bingung. Bertahanlah, kita hampir sampai. Sekarang kita akan melihat pendekatan surat ini dari sudut pandang jemaat Roma. Dengan kata lain, apa yang dibutuhkan di Roma sehingga surat ini ditulis? Bukan apa yang Paulus rencanakan di baliknya, atau yang Paulus harapkan, melainkan situasi apakah di Roma yang memerlukan semua perkataan Paulus, karena saya rasa kita sudah mendapatkan kunci untuk membukanya. Apakah situasinya? Baiklah, situasinya baik eksternal dan internal. Kota Roma adalah situasinya eksternal dan itu tampak di surat tersebut. Lagi dan lagi, jika Anda membaca Roma 1, itu seperti membaca koran Roma terbitan hari Minggu. Hal-hal yang sedang terjadi, misalnya, pasal 1 adalah salah satu bagian Alkitab yang membahas homoseksualitas pada laki-laki dan perempuan. Mengapa tertulis demikian? Karena Roma merupakan pusat homoseksualitas. Ada sesuatu yang aneh yang relevan dengan kita, yaitu London, berkembang menuju arah yang sama. Sekarang, apa yang terjadi di Roma adalah dari 15 kaisar Romawi pertama, 14 mempraktekkan homoseksualitas. Jika kaisarnya seperti itu, bisa Anda bayangkan pengadilan itu seperti apa? Tentu seluruh kota juga begitu. Dan Paulus berurusan dengan banyak situasi kota Roma. Masalah-masalah di Roma serupa dengan masalah dunia modern. Dia berurusan dengan peningkatan perilaku antisosial. Anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, masyarakat yang tidak mengindahkan hukum dan keteraturan, kekerasan dan kriminalitas yang tidak terkontrol. Ini adalah gambaran luar biasa mengenai ibu kota kekaisaran kuno. Dan itu kehidupan keras yang kita dapatkan di Roma 1. Beberapa masalah lagi yang muncul setelahnya hanya menggambarkan kondisi politik dan sosial di sana. Salah satunya adalah bagaimana menghindari pajak di Roma. Di sana, pajak perseorangan sulit dikumpulkan. Ngomong-ngomong, apa Anda sadar pajak itu bukan hal baru? Anda sadar bahwa jika bukan karena pajak itu, Yesus tidak akan lahir di Bethlehem. Kita harus dapat bersikap lebih Kristen lagi terhadap hal-hal yang seperti ini. Begitulah cara Sang Juru Selamat lahir karena pajak perseorangan yang tiba-tiba muncul. Hal itu bisa juga menjadi kebaikan, tapi mereka sangat kesulitan untuk mengumpulkan pajak. Dan semua orang berusaha mengakali pengisian SPT, dan itu tertulis di Roma 13. Orang-orang Kristen harus selalu membayar pajak. Paham? Jadi ketika Anda membaca surat ini, ada gambaran situasi politik dan sosial di kota Roma pada waktu itu. Jadi Paulus berusaha menjawab kebutuhan mereka, menolong mereka, melihat situasi itu, dan dia sudah mengembalikan mereka sebelum dia datang ke sana. Dan menurut saya alasannya karena ia tidak yakin akan datang ke sana. Anda lihat, dia tahu bahwa dia akan ditahan. Dia tahu bahwa dia akan ditahan dan diadili. Roh Kudus sudah menyingkapkan itu semua kepadanya. Dia tidak tahu apakah ia akan berhasil mencapai ambisinya dan menginjili Roma. Jadi ia putuskan berkhotbah sebelum dia datang. Dan dia berusaha mencocokkan perkataannya dengan situasi kota yang penuh kebobrokan dan kriminalitas dan pelanggaran hukum. Dan katanya, Injil jawaban untuk situasi ini. Aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bertahun-tahun yang lalu, saya pergi ke Roma, 1947 tepatnya, ketika saya 17 tahun, jadi sekarang Anda bisa hitung usia saya. Saya pergi ke kota Roma,
Dan saya menikmati hari saya sendiri di sana. Saya berjalan bermil-mil ke Jalan Apia, melewati katakombe, tempat di mana jemaat Kristen mula-mula beribadah di bawah tanah. Lalu saya berbalik dan berjalan menuju kota, dan saya menaiki bukit dan mencapai puncak bukit. Di hadapan saya terhampar kota Roma. Kota yang luar biasa. Dan saya melihat batu-batu di bawah kaki saya, batu-batu yang masih sama dengan batu yang ada di zaman Paulus. Batu asli dari Jalan Apia masih ada di sana. Batu paving abu-abu. Dan saya menunduk, berdiri, lalu menyadari jalan itu lebarnya hanya 10 kaki. Saya berdiri di atas batu-batu yang diinjak Paulus. Dan saya membayangkan Paulus berjalan di rantai di antara dua prajurit Roma di jalan itu. Saya bertanya apa yang Paulus pikirkan saat itu ketika datang ke bukit ini dan melihat kota metropolitan ini. Melihat semua bangunan megah, lapangan Roma, Koloseum. Ketika kamu melihat semua itu, apa yang kamu pikirkan? Dan kata-kata ini terlintas di benak saya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dan saya merasa bahwa ketika ia melihat kota ini pertama kalinya, ia begitu takjub dengan kebesaran Roma. Sehingga ia menyatakan ia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya mempunyai sebuah dinamit yang bisa meledakkan semua ini. Dan ia berjalan masuk ke Roma dengan Injil di hatinya. Ya, menurut saya, ia mengirimkan surat ini karena Roma. Dan pesannya ke sana adalah jangan sampai air laut masuk ke dalam Sekoci. Sekoci harus di laut, tetapi ketika air laut masuk ke Sekoci, kita dalam masalah. Gereja harus ada di dunia, tapi ketika dunia masuk ke dalam gereja, gereja tenggelam. Tak bisa selamatkan siapapun. Dan ada suatu benang merah dalam surat pengembalaan jemaat Kristen yang harus tinggal di kota penuh dengan kebobrokan dan kriminalitas dan kekerasan. Dan ini pesan untuk kita juga, tetapi kita belum sampai ke intinya. Menurut saya, alasan sebenarnya Paulus menulis karena keadaan internal gereja, bukan mengenai keadaan kota Roma, melainkan keadaan gereja. Dan kita mengetahui bagaimana sejarah gereja Roma sehingga bisa tahu apa masalahnya. Ada sebuah krisis, ada sebuah masalah, dan inilah masalahnya dan bagaimana itu berkembang. Kita tidak tahu siapa yang membangun gereja di Roma, saya tidak mempunyai petunjuk, maka saya tidak bisa mengatakannya. Saya tahu ada orang dari Roma di Yerusalem pada hari Pentakosta tertulis, pendatang-pendatang dari Roma. Dan saya yakin beberapa dari mereka adalah yang bertobat pada hari, ada 3.000 orang yang dibaptis, dan mereka pasti ada yang membawa pulang Injil kembali lagi ke Roma. Karena ada koloni, yaitu sebuah kampung berisi 40.000 Yahudi di Roma masa itu, dan mereka orang Yahudi yang tersebar di sekitar Mediterania, 40.000 dari mereka ada di kota Roma. Dan tidak disangsikan bahwa gereja pertama di Roma adalah gereja Yahudi yang dimulai di kampung itu. Orang Ibrani yang percaya pada Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi di awal sejarahnya, gereja itu sepenuhnya Yahudi. Dan gereja itu bertumbuh, tidak diragukan lagi. Gereja itu berkembang oleh penginjilan di antara para pedagang Yahudi yang masuk dan keluar dari kota itu. Kemudian bertahtalah seorang kaisar bernama Claudius. Saya Claudius. Apa Anda pernah melihat sandiwaranya di televisi? Jacobi. Derek Jacobi memainkan peran bagian satu dari Claudius. Nah, Claudius itu anti-Yahudi. Dan ia mengamati mereka untuk mencari alasan mengusir mereka keluar dari Roma. Dan ia mengatakan bahwa terjadi kericuhan di antara orang Yahudi karena seseorang yang bernama Krestus. Dan kemungkinan besar itu adalah Kristus. Tapi ia salah menyebutkan. Menurut saya begitu. Terjadi kericuhan di kampung Yahudi antara pengikut Kristus dan orang Yahudi. Itulah yang terjadi kemanapun Paulus pergi. Orang Yahudi adalah musuh Injil yang sebenarnya. Karena itu di Roma, di kampung Yahudi, terjadi kericuhan karena pengikut Kristus. Dan Claudius berkata, Pergilah kalian semua orang Yahudi, kamu tidak bisa hidup damai dengan sesamamu. Pergilah dari Roma, dan 40.000 orang Yahudi harus meninggalkan Roma pada tahun
Entah, saya lupa kapan dan tidak saya catat. Saya tidak bisa memberitahu Anda, jadi Anda harus mencari tahu sendiri. Nah, orang-orang Yahudi diusir. Di antara mereka terdapat sebuah pasangan Yahudi bernama Aquila dan Priscilla. Tentu Anda mengenal mereka. Dan itu tertulis di Kisah Para Rasul 18 bahwa Paulus bertemu Aquila dan Priscilla di Korintus karena mereka diusir dari Roma oleh Claudius. Semuanya berhubungan. Tapi saat itu, terdapat beberapa orang Yahudi di jemaat Kristen di Roma. Dan tiba-tiba jemaat itu menyusut dari gereja Yahudi besar menjadi gereja non-Yahudi kecil. Kemudian gereja itu bertumbuh. Orang non-Yahudi menginjili orang non-Yahudi. Jadi jemaat itu telah berubah menjadi sepenuhnya non-Yahudi. Akhirnya mereka menginjili gereja. Kemudian Claudius mati. Kaisar berikutnya memperbolehkan orang Yahudi kembali karena berdampak baik untuk ekonomi. Dan itu benar. Dan dia bukan orang terakhir yang mengundang orang Yahudi datang untuk menyelamatkan situasi finansial. Dan semua orang Yahudi kembali lagi, termasuk mereka yang mengikuti Kristus. Tapi sekarang, orang non-Yahudilah yang mengurus gereja. Anda mulai bisa merasakan krisisnya? Jemaat Yahudi kembali, dan mereka tidak benar-benar diterima. Dan jemaat non-Yahudilah yang mengurus semuanya. Ini sudah pernah terjadi dan kembali terjadi. Saya khawatir hal itu akan terus terjadi. Orang harus pergi dan kembali dan berusaha membaur kembali. Tidak mudah untuk kembali berbaur ke dalam suatu persekutuan, bukan? Itu masalahnya. Dan sekarang ada ketegangan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi di dalam gereja. Sekarang saya percaya kita sudah mempunyai kunci untuk membuka kitab Roma. Semua yang Paulus sampaikan bertujuan menyatukan dua grup itu kembali menjadi satu jemaat. Dan ketika Anda memperhatikan surat ini, maka Anda akan temukan isinya berhubungan dengan situasi ini. Di awal, ia telah membahas tentang dosa, lalu dosa di kota Roma. Lalu ia berkata, kalian semua, orang non-Yahudi telah berdosa. Orang Yahudi berdosa, mari kita mulai dari sana. Kamu semua sama berdosa di hadapan Allah. Orang Yahudi tidak lebih baik dari orang non-Yahudi, dan kamu semuanya berdosa. Lalu ia melanjutkan kepada pembenaran bagaimana kita bisa diterima Allah kembali, bahwa kita semua dibenarkan karena iman, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan di seluruh surat selalu dikatakan bahwa Yahudi dan non-Yahudi itu sama. Kita semua berdosa harus diselamatkan dengan cara yang sama. Kita akan memasuki surga yang sama, kita diselamatkan oleh darah yang sama. Mengapa kamu memperdebatkan siapa yang lebih penting, siapa yang datang lebih dahulu? Siapa yang lebih penting di hadapan Allah? Kemudian di pasal 6 dan 7, ia membahas dua masalah yang berkenaan dengan Injil. Injil yang dimiliki oleh orang non-Yahudi dan Yahudi, yakni legalisme dan lisensi. Orang non-Yahudi cenderung terjebak dalam lisensi, sementara orang Yahudi dalam legalisme. Jadi pada pasal 6, ia membahas lisensi dan menyadarkan mereka bahwa ketika mereka dibaptis, mereka tidak boleh berdosa lagi, sudah tidak ada kuasanya. Tetapi pada pasal 7, ia membahas legalisme dan menceritakan masa lalunya. Katanya ia berusaha menaati hukum. Sekali lagi, dia berusaha untuk menaati hukum, tetapi gagal menaati hukum terakhir. Jadi ia menghadapi izin orang non-Yahudi dan legalisme orang Yahudi. Dan pada pasal 8, ia membicarakan tentang kemerdekaan roh. Dan isi Galatia kembali muncul di 3 pasal itu. Untuk mengembalakan yang Yahudi dan yang bukan, Paulus berkata, kalian semua bermasalah. Kalian berdua pendosa, dibenarkan karena iman, dan keduanya bermasalah dengan Injil. Orang non-Yahudi mengarah kepada lisensi, apakah kita akan berbuat dosa? Sedangkan orang Yahudi kembali kepada legalisme. Ia berkata, kamu bisa menaati hukum Allah dengan pikiranmu, tetapi ada hukum lain pada anggota tubuhmu yang taat pada hukum dosa. Dan akhirnya kamu akan berkata, bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Itulah di mana legalisme meninggalkan Anda. Dalam rasa frustasi dan putus asa. Celakalah aku. Yang kita butuhkan adalah kemerdekaan roh yang mempersatukan orang Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian Paulus sampai ke pasal 9-11 yang sangat penting untuk seluruh surat.
Anda lihat, orang non-Yahudi sering sekali berpikir seperti ini, dan kita juga, dan mayoritas gereja di negeri ini pun, kita adalah Israel baru. Kita menggantikan orang Yahudi. Mereka keluar dari rencana Allah. Kita masuk. Dan seluruh pasal 9-11 membahas ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi tersebut. Sampai hari ini pun hal itu masih kita hadapi. 9-11 masih perlu dikhotbahkan di masa kini karena gereja-gereja di negeri ini mempercayai teologi penggantian, yakni Allah telah mencuci tangannya dari umat Yahudi dan gereja adalah Israel baru, dan itu salah. Nama Israel tidak pernah diberikan kepada gereja di Perjanjian Baru. Dan Paulus terpaksa berkata, apakah kamu pikir Allah membuang orang Yahudi? Karena mereka menolaknya, apakah kamu pikir Allah menolak mereka? Sekali-kali tidak. Seluruh bagian ini menjadi kunci, seluruh surat ini, dan kunci dari relasi antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan ia berkata, kita kembali kepada pertanyaan yang sudah kutanyakan sebelumnya. Orang non-Yahudi, jangan berbangga. Karena orang Yahudi dipatahkan dan kamu dicangkokkan, kamu juga akan dipatahkan. Jika tidak diam dalam kemurahan Allah. Perkataan keras. Umat Kristen, kamu juga akan dipatahkan. Jadi kalian jangan meninggikan diri atas orang Yahudi. Katanya, aku beritahukan rahasia besar, suatu hari seluruh Israel akan diselamatkan. Mereka akan dicangkokkan kembali. Orang Yahudi dan non-Yahudi akan menjadi satu pohon zaitun bagi Allah. Lihatlah bagaimana pasal-pasal itu merupakan kunci seluruh surat. Intinya mengenai masalah internal dalam gereja Yahudi yang dibuang oleh orang non-Yahudi yang kembali, dan kedua grup ini tidak bisa rukun. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Orang Yahudi berkata, kamilah yang pertama. Orang non-Yahudi berkata, kalian sudah dipotong, kamilah yang menggantikan. Dan Paulus berkata, tidak. Baik, kita beristirahat dulu. Kita akan berhenti di sini.